datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa, kami bawa bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Tuhan. Kami bersatu hati, kami naikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Umat-umatmu bersatu hati Tuhan. Doa kami pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan,
yang ada di rumah yang saat ini melihat rekaman video ini, ibadah ini, mari kita bersehati, angkat tanganmu, ucapkan syukur bagi bangsa kita, ucapkan berkat bagi bangsa kita, berdoa bagi bangsa kita. Bersatu hati katakan sujud di altarnya, kami bawa bangsa kami Indonesia kepadamu Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia dipulihkan, Indonesia dijamah, Indonesia disembuhkan. Haleluya. Menjadi doa kami ya Tuhan, jika pada ibadah hari ini Tuhan Yesus, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengharap Engkau untuk memulihkan negeri kami Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan Yesus, kota, negara kami, bangsa kami, dunia ini Tuhan, dilanda oleh virus yang sangat ganas Tuhan, dilanda oleh virus yang sangat mengkhawatirkan Tuhan, hingga pada saat ibadah ini pun Tuhan, kami Tuhan membatasi diri Tuhan Yesus, baik kami yang datang di tempat ini Tuhan, dan juga Tuhan, saudara kami, teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau jamah mereka Tuhan, Kau lindungi kami semua Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus, lewat ibadah yang kami adakan ini Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus kami bersatu hati Tuhan Yesus, menolong pertolongan-Mu Tuhan, memohon pertolongan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan, untuk memulihkan bangsa kami ini Tuhan Yesus, dari segala sakit penyakit yang ada, khususnya virus corona yang melanda bangsa dan negeri kami ini Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan ibadah ini Tuhan Yesus menjadi harapan bagi kami Tuhan, untuk Engkau memulihkan kami Tuhan, dan biarlah ibadah ini Tuhan, dan puji-pujian yang kami ajukan Tuhan, yang kami naikkan Tuhan, boleh layak di hadapan-Mu Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami persembahkan Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan, agar kami tetap berharap kepadamu. Hanya kami tetap berharap pada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang baik. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami masuki, sertai kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini, walaupun kita ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan GPD Sudirman Bojong Indah yang ada di rumah, yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, tidak akan mengurangi kuasa Tuhan untuk kita boleh datang
memuji, menyembah Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, sukacita Tuhan, ada aliran-aliran Roh Kudus menjamah setiap kita pada pagi hari ini. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Amin. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagi dari awal pujian, hati yang gembira. Boleh sambil kasih senyum di kiri kanan, katakan Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan. Hanya ada satu sobat yang setia, dan satu sobatku yang setia. Walaupun kita di rumah, Bapak Ibu boleh sambil goyang kiri kanan, kasih senyum di kiri kanan. Haleluya. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Boleh dari awal kasih tahu di kiri kanan, ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Dengan iman dan percaya katakan siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur. Boleh tangannya diangkat, lambaikan tangan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang sekali lagi, adik-adik sekolah minggu yang di rumah boleh ikut nyanyi. Namanya Yesus. Sama-sama kita memuji Tuhan. Ada kekuatan, ada sukacita yang baru pagi hari ini. Tuhan menjamah kita. Amin. Oh, oh, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, nama Yesus menjadi kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Immanuel yang selalu beserta kita. Ada di dalam hidup kita, ada di dalam keluarga kita. Dia adalah Allah yang setia serta kita selalu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Immanuel, Immanuel, nama
Dia hadir saat ini. Dia ada di tengah-tengah kita, sidang jemaat GPDI Sudirman dan Bojong Indah. Dia Immanuel. Haleluya. Haleluya. Allah serta
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kami ada dalam rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan, ini adalah kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang kalut dengan wabah virus Tuhan, tapi Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kami ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau masih menjaga kami, memelihara kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan akan kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian, penyembahan kami mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan siapkan hati pikiran kami Tuhan, karena kami perlu akan firman-Mu ya Bapa. Kami perlu Tuhan Yesus. Di tengah-tengah dunia yang kalut ini kami pegang firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Kau siapkan. Hikmat akal budi Kau berikan Tuhan Yesus, agar kami Tuhan jemaat-Mu Tuhan boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu yang indah pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuji, menyembah, mengagungkan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi kepada jemaat GPDI Sudirman dan jemaat GPDI Bojong Indah yang saya kasih di dalam Tuhan. Baik saudara yang hadir di ruangan ini pada pagi hari ini ataupun yang sedang mendengarkan siaran ibadah ini di rumah masing-masing. Tema firman Allah pada pagi hari ini yaitu yang harus orang percaya ketahui ketika menghadapi masa yang sukar. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2:3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab sudah menyampaikan kebenaran firman Allah ini sejak beberapa ribu tahun yang lampau. Dikatakan bahwa ketahuilah pada hari-hari terakhir. Apa yang dimaksud dengan hari-hari terakhir? Hari-hari terakhir adalah hari-hari di mana zaman akhir berada. Kita sekarang hidup di dalam zaman gereja atau yang disebut dengan zaman Roh Kudus. Dan kita hidup dari zaman yang terakhir dan di hari-hari yang terakhir, yaitu hari-hari menjelang kedatangan Yesus Kristus kembali ke dalam dunia ini. Dan Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari ini kita melihat bagaimana kita diperhadapkan kepada satu situasi yang sukar. Dunia mengalami kegoncangan. Bangsa kita mengalami kegoncangan. Oleh karena salah satu penyebab saja, yaitu satu virus yang bernama virus corona. Baru satu virus saja sudah menggoncangkan dunia. Alkitab berkata bahwa menjelang Yesus datang akan ada lagi hal-hal yang lain. Akan ada hal-hal lagi yang Allah kerjakan. Di mana Alkitab berkata Allah akan menggoncangkan langit, bumi, darat, dan laut. Nah itu sebabnya kita perlu kembali kepada firman Allah. Kita mau lihat dan kita mau belajar tentang firman Allah. Kalau hari-hari ini oleh karena satu virus saja dunia bisa digoncang.
Tetapi Tuhan berkata bahwa aku akan menggoncangkan sekali lagi, yaitu langit, bumi, darat, dan laut sebelum Yesus datang kembali ke dalam dunia ini. Nah saudara, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya mencatat ada 3 hal penting yang harus orang percaya ketahui ketika menghadapi masa yang sukar. Yang pertama, yaitu ada janji firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Kita lihat di dalam ayat pertama Keluaran 23 ayat 25. Kita baca sama-sama ke depan. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Hal pertama yang harus diketahui orang percaya yaitu ada janji firman Allah yang tidak pernah gagal. Alkitab berkata bahwa kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Pemazmur berkata, lebih baik aku 1 hari berada di dalam pelataran rumah Allah, berada di dalam bait Allah, daripada berada di luar sana. Itu sebabnya dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ada janji firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Yang kedua, kita lihat janji firman Allah yang tidak pernah gagal. Dalam Mazmur 91 ayat 5 sampai 11. Saudara, saya baca mulai ayat yang ke-5, saudara baca ayat yang ke-6 dan bergantian sampai ayat yang ke-11. Mazmur 91 saya mulai dengan ayat yang ke-5 berkata demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Ada janji firman Allah yang tidak pernah gagal. Ada janji firman Allah yang tidak pernah gagal. Dikatakan seberapa jauh engkau melekat kepada Tuhan, seberapa jauh engkau memberikan kepercayaanmu kepada Tuhan. Allah berjanji bahwa orang-orang yang melekat kepada Tuhan, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya menjaganya dimanapun segala jalanmu. 2000 tahun yang lampau, ketika seorang wanita yang memiliki sakit penyakit pendarahan sekian puluh tahun, ketika didengarnya Yesus akan lewat dan berjalan, dan dia berkata dalam hatinya, seandainya dapat aku pegang saja jumbai jubah Yesus, maka aku pasti sembuh. Iman daripada wanita ini yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Allah. Asal dapat ku pegang saja jumbai jubah Yesus. Firman Allah tidak pernah gagal. Ada janji firman Allah. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperintahkan untuk menyembah patung oleh Raja Nebukadnezar, mereka berkata, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, tetapi kami tidak akan menyembah dan beribadah kepada patung itu, karena kami hanya beribadah dan menyembah kepada Allah kami yang hidup.
Ada janji firman Allah yang tidak pernah gagal. Yang terakhir kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 8, 9 dan 11. Saudara baca mulai ayat yang ke-8. Saya baca ayat ke-8 dan saudara ayat yang ke-9, saya ayat yang ke-11. Berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca ayat 11, 2, 3. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi firman Allah tidak pernah gagal. Saudara, orang-orang percaya harus percaya bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Yang gagal adalah imanmu dan keyakinanmu dan kepercayaanmu kepada Tuhan yang hidup. Tapi firman Allah tidak pernah gagal. Itu sebabnya ketika ada seorang perwira yang bertemu dan berkata kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak untuk menerima engkau datang ke rumahku, tetapi anak buahku sedang sakit. Saya percaya kalau engkau mengatakan sepatah kata saja, maka dia akan sembuh. Dan Yesus berkata, belum pernah kujumpai di antara orang Israel iman sebesar perwira ini. Dan Yesus berkata, pulanglah, terjadilah sesuai dengan imanmu. Saudara, hari-hari ini ketakutan yang menghantui dunia dan bangsa kita sederhana saja. Karena ada banyak orang yang takut kepada kematian. Karena ada banyak orang yang takut kepada kematian lewat virus yang sedang menyerang saat ini. Padahal saudara tahu apa kata firman Allah, bahwa kematian manusia sudah ditetapkan dan satu kali kelak semua kita akan mati dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Artinya sehebat apapun satu penyakit menimpa kita, ketika Allah tidak mengizinkan atau belum waktunya untuk kita mati menghadap kepada Tuhan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Begitupun dengan orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika mereka sedang duduk dan baca koran pun tiba-tiba nafasnya habis karena dipanggil oleh Tuhan. Karena waktunya memang sudah sampai seperti itu. Tetapi ketakutan sudah mengalahkan segalanya. Dan ketakutan itu bukan datang dari Tuhan, tetapi datang dari setan dan dari iblis. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, kita waspada. Tetapi kita tidak boleh takut, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Katakan amin. Jadi yang pertama, ada janji firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah tidak pernah memberi pencobaan di luar kekuatan kita. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca sama-sama, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada amin? Jadi pencobaan yang diizinkan Tuhan itu masih dalam batas kemampuan manusia. Dan kita harus percaya bahwa firman Allah berkata, orang-orang percaya hanya melihat dan menyaksikan apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan justru di sanalah Allah menjaga, memelihara, melindungi dan membentengi setiap orang yang percaya. Karena Alkitab berkata, Allah yang duduk dalam tempat yang maha tinggi, dialah
tempat perteduhan kita. Dialah tempat perlindungan kita. Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, itu sebabnya Allah tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan di luar daripada kekuatan manusia. Jadi itu hal yang kedua. Hal yang pertama tadi saya katakan, ada janji firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang kedua, Allah tidak pernah memberi pencobaan di luar kekuatan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang tidak berubah. Katakan amin. Kita baca sama-sama ini yang ketiga. 2, 3. Yesus adalah Allah yang tidak berubah. Sekali lagi sama-sama kita baca dengan kuat. 2, 3. Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang tidak berubah. Amin. Kita lihat firman Allah dalam Ibrani 13 ayat 8. Dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin di zaman perjanjian lama sekalipun firman-Nya sudah disampaikan, maupun hari ini yang sedang terjadi goncangan di dalam dunia ini, dan sampai selama-lamanya Dia akan datang kembali. Yesus Kristus tetap sama. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah adalah kepercayaan manusia kepada Dia. Yang berubah adalah keyakinan manusia kepada Dia. Yang berubah adalah hal-hal yang mengganggu manusia. Tetapi Allah Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan firman Allah tidak pernah tidak relevan. Firman-Nya selalu relevan sampai kapanpun. Amin. Itu sebabnya ketika pujian, ada satu pujian yang berkata tentang Lazarus. Dikatakan Marta datang kepada Yesus, saudara Lazarus. Dia berkata, Tuhan, Engkau sudah terlambat karena Lazarus sudah mati dan sudah dikuburkan. Buat manusia, Lazarus sudah mati dan sudah dikubur adalah sesuatu yang terlambat. Tetapi Yesus berkata kepada Marta, di mana kuburnya? Ketika Yesus menghampiri kubur Lazarus, Dia berkata, Lazarus bangkit dan keluar. Tidak ada sesuatu yang terlambat buat Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil buat Allah yang percaya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau Allah izinkan sesuatu terjadi, saya percaya firman-Nya sedang digenapi. Saya percaya Allah sedang memperlihatkan bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menyaingi dan menandingi Dia. Karena Dia satu-satunya Tuhan. Karena Dia satu-satunya Allah yang ajaib, yang hidup dan yang dahsyat. Dan Dia tidak akan pernah mempermalukan namanya. Itu sebabnya Daud berkata, lebih baik aku berada di pelataran-Mu daripada di rumah Allah. Bukan sebaliknya, lebih baik aku berada di luar sana. Tetapi Daud berkata, aku lebih baik berada di pelataran rumah Allah. Ayat yang terakhir, Matius 28 ayat 18 sampai 20, saudara perhatikan. Satu peneguhan yang dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Karena itu, Dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, kita baca sama-sama, 2, 3. Aku sampai kepada akhir zaman. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi hari ini yang sedang terjadi Allah tahu. Hari ini yang sedang terjadi Allah tahu. Tapi Allah mulai membedakan. Allah mulai melihat segala sesuatu. Dan ada waktunya di mana Allah akan bertindak buat hormat kemuliaan namanya. Firman Allah berkata, jangan rusakkan minyak dan anggur itu.
Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Bahkan ketika bangsa Israel menghadapi tulah di Mesir, Allah berkata kepada seluruh tulah-tulah, bahkan malaikat maut. Ketika malaikat maut lewat dari semua rumah-rumah orang Israel, mereka tidak bisa masuk dan mengambil kematian anak sulung. Mereka lewat karena ada tanda di dalam pintu ambang rumah bangsa Israel. Saya mau katakan saudara dan saya adalah umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani. Ada tanda dari Allah bahwa engkau dan saya miliknya, dan akan diperintahkannya kepada segala sesuatu. Jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Itu adalah tanda-tanda umat kepunyaan Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita ini adalah umat kepunyaan Allah. Kita ada di dalam proteksi, perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Allah. Dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita dengar. Pujian yang berkata, Dia Tuhan, Dia Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Karena hanya nama Yesus yang patut ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Dia Tuhan. Sambil mengangkat tangan kita. Dia Tuhan yang telah bangkit dari mati, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah, Yesus Kristus Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan. Dia lama-lama kurata kara lama kia lama. Ya lama kurata kara lama kia lama santa. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Lama kia lama takara lama kia lama santa. Haleluya. Katakan setiap lutut. Oh haleluya. Katakan setiap lidah mengaku. Amin. Bahwa Yesuslah. Sama-sama sekali lagi katakan Dia Tuhan, Dia Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, oh haleluya, haleluya. Ya setiap lutut bertelur. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah. Sekali lagi sama-sama katakan setiap lutut bertelur. Haleluya.
berteduh, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Tuhan, hati kami tertunduk Haleluya. di bawah hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena tidak ada Allah seperti Haleluya. Engkau. Haleluya. Tidak ada Tuhan seperti Engkau. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan. Haleluya. Haleluya. Kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya tidak ada sedikit pun perubahan daripada setiap firman-Mu Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah, Yesus Kristus, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami mau bawakan doa-doa kami kepada-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan Haleluya. seluruh umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Baik jemaat-Mu yang ada di Sudirman, jemaat yang ada di Bojong Indah, dan seluruh umat-umat tebusan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya yang ada di kota Jakarta. Kami mau berdoa, mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Imamat yang rajani. Mereka adalah milik Allah. Mereka memiliki tanda daripada Allah. Haleluya. Kami berdoa, semua umat-umat tebusan Allah, hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang ada di seluruh Indonesia dan khususnya di kota Jakarta, berada di bawah perlindungan, proteksi, pemeliharaan, penjagaan daripada Tuhan. Dan kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan. Kami akan melihat di mana Allah berdiri sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kami serahkan semua umat-umat tebusan-Mu, berada di bawah perlindungan dan proteksi daripada kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Amin. Oleh darah Yesus yang tidak bercacat dan bercela, Amin. membungkus seluruh tubuh, jiwa, roh, hati, dan pikiran seluruh umat-umat tebusan-Mu, hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Dan yang kedua, kami berdoa Bapa. Kami mau berdoa buat mereka yang terinfeksi sakit corona. Kami tidak tahu Tuhan, apakah mereka dalam kondisi seperti apa saat ini. Tapi yang kami percaya bahwa kasih Allah, kasih yang tanpa batas. Kasih Allah adalah kasih yang mengasihi setiap manusia. Amin. Dan kasih Allah sanggup menjangkau Amin. di dalam tempat yang berbeda dan situasi segala apapun, karena Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami mau berdoa buat 311 pasien yang terinfeksi virus corona. Yesus, tolong. Kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Kami memohon belas kasihan Allah. Amin. Kami memohon kemurahan Allah. Amin. Saat ini kami berdiri atas firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami berdiri seperti seorang perwira yang berdiri Tuhan. Walaupun kami mungkin tidak dapat menghampiri dan hadir ada di dalam ruangan isolasi, tapi kami percaya ketika Allah Roh Kudus menghampiri mereka, maka mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Amin. Dan mereka yang sembuh akan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Tuhan, Engkau jamah hari ini mereka yang sakit, yang ada di ruang isolasi. Kami tolak segala bentuk sakit virus. Kami patahkan segala pengaruh kutuk belenggu dan kekuatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Roh Kudus, Engkau menjamah. Engkau berkemurahan dan berbelas kasihan. Dan yang ketiga, Bapa, kami berdoa. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami. Ya, Tuhan Tuhan berikan hikmat, Amin.
Benar Tuhan berikan kekuatan. Tolong Tuhan. Tuhan berikan kemampuan untuk mengatasi segala sesuatu. Yes. Dan kami percaya ketika Allah Haleluya. turun tangan, Haleluya. tidak ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Benar Tuhan. Tuhan Tolong. berkemurahanlah. Yes. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden kami dan seluruh jajaran Haleluya. Haleluya. untuk dapat mengatasi dan mengendalikan segala sesuatu. Dan kami percaya doa-doa kami orang benar menyertainya. Amen. Dan kami percaya mujizat Allah dinyatakan. Kami juga berdoa buat Bapak Menteri Kesehatan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan dia hikmat daripada Tuhan. Kalau Engkau sanggup memberikan rahasia kepada hamba-hambamu di zaman dahulu kala, untuk mengungkapkan segala sesuatu yang terjadi. Saat ini juga Allah yang sama yang tidak berubah. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Engkau bisa mengungkapkan rahasia yang harus dikerjakan. Bagi Bapak Menteri Kesehatan kami, untuk melakukan tindakan dalam menyelesaikan proses Tuhan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit. Dan kami percaya penyertaan Allah ada. Nama Tuhan ditinggikan, dipuji, dibesarkan atas negeri ini. Terima kasih banyak Bapak di dalam sorga, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh daripada gerejamu yang ada di seluruh Indonesia dan di kota Jakarta. Kami percaya Tuhan, lewat kesatuan doa kami, di mana hati kami boleh datang merendahkan diri ke hadapan-Mu. Tuhan, kami mengetuk pintu hati sorga. Dan kami percaya ketika Allah dimuliakan, ketika Allah ditinggikan, ketika Allah disembah, firman-Mu berkata akan datang menarik banyak orang kepadamu. Dan tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat Allah kerjakan, karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, dan Allah perkasa. Tuhan, kami berdiri atas firman-Mu. Dan yang terakhir Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan kekurangan bangsa kami. Ampuni setiap kesalahan dan kekurangan umat-umat-Mu di negeri ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Dan kami percaya semua akan selesai lewat pertolongan Tuhan. Dan kami percaya dan terlalu yakin nama Yesus adalah nama yang menjadi jaminan bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terima kasih. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap hidup kami Tuhan. Dan Engkau yang menyertai seluruh perjalanan kehidupan kami. Umat-umat tebusan-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di Sudirman dan di Bojong Indah. Mulai dari anak sekolah minggu sampai opa oma kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran mereka. Semua di bawah pemeliharaan, perlindungan, penyertaan daripada Tuhan. Dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu sudah ditaburkan. Biarlah firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Amin. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita yang hadir pada pagi hari ini, bahkan sidang jemaat GPDI Sudirman dan Bojong Indah, bahkan siapapun yang melihat rekaman ibadah video pada pagi hari ini, saya percaya kita diberkati Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sambil kasih tahu kiri kanan, aku diberkati, aku dikuatkan. Puji Tuhan. Pagi hari ini sidang jemaat Tuhan yang hadir, kita akan memberikan persembahan kita. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memasukkan dalam amplop coklat, dan kedua dalam kolektor kita yang kedua bisa langsung memasukkan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengembalikan milik Tuhan bisa langsung memasukkan di depan dan di dalam kas gereja. Dan pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan GPDI Sudirman dan Bojong Indah yang akan memberikan kolektan atau perpuluhan, dapat mentransfer langsung di running text dalam video ini, akan bisa langsung transfer kepada bendahara gereja masing-masing, baik yang di Sudirman dan Bojong Indah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus
memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan, biar kiranya kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya jemput sidang jemaat Tuhan. Sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Tuhan. Hanya
pujian syukur kami naikkan bagi-Mu Bapa. Kami sudah diberkati Tuhan, kami sudah dijamah, kami sudah dipulihkan Bapa. Kami percaya kekuatan-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bahwa seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus, kiranya Engkau jaga pelihara dimanapun mereka ada Tuhan Yesus. Betapa rindu Tuhan kami kembali berkumpul bersama-sama di dalam rumah-Mu Bapa, memuji memuliakan Engkau Tuhan, bersekutu Tuhan, menyembah Engkau. Kiranya Tuhan yang cepat memulihkan, hanya kuasa-Mu yang mampu Tuhan, yang akan menolong kami Tuhan untuk kembali bersama-sama memuliakan Engkau. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, Engkau jaga pelihara lindungi dengan kasih setia-Mu Bapa. Biar kami boleh tetap setia berdoa, membaca firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami terus bersatu hati Tuhan Yesus untuk terus mengalahkan situasi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kembali kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Bapa. Ampuni bangsa kami, lawat bangsa kami Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Tetap kami berdoa sekali lagi Tuhan buat Bapak Jokowi Tuhan dan Menteri Kesehatan kami Bapa. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, ketenangan Tuhan, damai sejahtera-Mu Tuhan. Dalam begitu banyak Tuhan sesuatu yang tidak enak bagi mereka, tapi mereka boleh tetap kuat terus berjalan Bapa. Tuhan melayani bangsa ini Tuhan Yesus. Beri hikmat anugerah-Mu daripada-Mu ya Bapa. Kuasa-Mu melingkupi mereka Tuhan Yesus. Buat seluruh jajaran Tuhan kesehatan yang terus berusaha, Tuhan Engkau campur tangan, berikan semangat Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus boleh ditemukan hal-hal yang baik dari mereka Tuhan. Terima kasih Bapa buat sekeliling kami, gereja kami juga kami berdoa. Engkau tetap juga jaga pelihara, lindungi, berkati mereka juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat seluruh Jakarta, Engkau juga campur tangan Tuhan. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mampu memulihkan semua ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali Tuhan ke rumah masing-masing Tuhan Yesus. Engkau jaga pelihara Tuhan. Sekali lagi kami katakan Tuhan, kami rindu berkumpul bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memampukan, Tuhan melalukan semua ini Tuhan Yesus. Sesuai firman-Mu Tuhan, Engkau yang akan memulihkan negeri kami. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, kami berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hormat bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sidang jemaat yang terkasih, pulanglah dan terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.